A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini banyak nikmat yang diberikannya, yaitu berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan nikmat umur panjang. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran, Bapak Sofian Idian MPD. Dengan ini izinkan saya menyampaikan tugas UAS dengan tema hadis maudhu. Jadi pengertian hadis maudhu secara istilah diberikan oleh para mudasin dengan redaksi berbeda-beda, tetapi pada intinya mempunyai kesamaan dalam hal prinsip makna yang mendasar. Beberapa rumusan pengertian istilah hadis maudhu adalah sebagai berikut. Secara bahasa, kata maudhu berarti sesuatu yang digugurkan atau al-masqut, yang ditinggalkan, al-matruk, dan diada-adakan atau al-mufarrah. Menurut istilah, hadis maudhu adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kemudian dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maudhu adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kemudian dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadir Hasan mendefinisikan maudhu secara bahasa artinya yang disusun atau dusta, yang diada-adakan orang atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Hadis maudhu itu dicipta oleh pendusta dan disandarkan kepada Nabi untuk memperdayai. Sedangkan menurut Sobari Sabrani, hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat yang bersifat dusta terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat secara sengaja atau tidak sengaja, dengan kata lain hadis maudhu dibuat dan dinisbahkan kepada Nabi dengan disengaja dengan tujuan buruk atau baik sekalipun. B. Bagian-bagian hadis maudhu. Hadis maudhu atau hadis yang orang ada-adakan ini terbagi 4 bagian. 1. Si rawi mengada-ngadakan sendiri yang tidak sama dengan perbuatan orang lain. 2. Si rawi mengambil perkataan salaf, hukama, dan cerita-cerita Israiliyat, lalu disadarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 3. Susunan rawi dengan tidak sengaja, tetapi karena ada waham. Yang 4. Si rawi mengambil satu hadis yang lemah sanadnya lalu disusun dalam satu sanad yang salah, dalam satu sanad yang sahih. C. Tanda-tanda hadis maudhu. Banyak sekali tanda-tanda kemaudhuan hadis pada sanad pertama. Tanda-tanda yang diperoleh dari sanad kedua
Tanda-tanda yang diperoleh dari matan dengan rincian sebagai berikut. Tanda-tanda pada sanad: perawi terkenal dusta dan hadisnya tidak diriwayatkan oleh orang yang dapat dipercaya. B. Pengakuan dari si rawi bahwa ia telah memalsukan hadis. C. Menurut sejarah tidak semasa dan mungkin bertemu dengan perawi di atasnya. D. Keadaan perawi-perawi sendiri serta golongan membuat hadis. Langsung tanda-tanda pada matan: buruk susunannya dan lafaznya, rusaknya maknanya, saya menyalahi ketenangan Al-Quran yang terang dan sunnah yang mutawatir dan kaidah-kaidah kuliah. Lalu D. Menyalahi hakikat sejarah yang sudah terkenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Menerangkan sesuatu pahala yang sangat besar terhadap perbuatan yang sangat kecil atau siksa yang sangat besar terhadap perbuatan kecil. Langsung F. Hadis yang didustakan oleh keyakinan kita. Lalu status hadis maudhu. Di sini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan status hadis maudhu. Apakah merupakan bagian dari hadis atau bukan? Dalam hal ini terdapat 3 pandangan. Pertama yang diwakili oleh Ibnu Salah dan diikuti jumhur mudasin, berpendapat bahwa hadis maudhu merupakan bagian hadis dhaif. Hanya saja posisi kedaifannya berada pada tingkat yang paling rendah, paling parah, serta paling rusak nilainya. Imam Ibnu Salah menegaskan bahwa hadis maudhu adalah hadis dhaif yang paling jelek dan paling jahat. Yang kedua diwakili oleh Ibnu Hajar Asqalani, berpendapat bahwa hadis maudhu bukan termasuk hadis Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Hadis maudhu bukan suatu yang datang atau berasal dari Nabi, tetapi dikatakan bahwa hal itu berasal dari Nabi. Yang ketiga diwakili oleh Ahmad Umar Hashim, hadis maudhu tidak disebut hadis secara mutlak, tapi berdasarkan anggapan dan kecenderungan pembuatnya, sedangkan hakikat dan asalnya bukan hadis. Lalu sejarah kemunculan dan penyebaran hadis maudhu. Jadi masuknya penganut agama lain ke Islam sebagai hasil penyebaran dakwah pelosok dunia secara tidak langsung menjadi faktor awal dibuatnya pemeluk Islam karena benar-benar ikhlas tertarik dengan kebenaran ajaran Islam. Namun terdapat pula segolongan dari mereka menganut Islam hanya karena terpaksa mengalah kepada kekuatan Islam pada masa itu, dan mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak akan mendapatkan tempat di hati penguasa mukmin kecuali dengan memeluk Islam. Langsung golongan ini yang kemudian senantiasa menyimpan dendam dan dengki terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka menunggu peluang yang tepat untuk menghancurkan dan menimbulkan keraguan di dalam hati orang banyak terhadap Islam. Peluang tersebut terjadi pada akhir masa pemerintahan Khalifah Umar bin Affan yang memang sangat toleran terhadap orang lain. Imam Muhammad Ibnu Sirin
menuturkan bahwa pada mulanya umat Islam apabila mendengar sabda Nabi, mereka tidak akan menanyakan tentang sanadnya. Namun setelah terjadinya fitnah, terbunuhnya Utsman bin Affan, apabila mendengar hadis, mereka selalu bertanya, dari manakah hadis itu diperoleh? Nah, apabila diperoleh dari orang-orang ahli sunnah, hadis itu diterima sebagai dalil. Langsung ketika diwakili oleh Ahmad Umar Hasim, hadis maudhu tidak disebut hadis secara mutlak, tetapi berdasarkan anggapan kecenderungan perbuatan yang sedang hakikat asalnya bukan hadis. Lalu Imam Muhammad Ibnu Sirin menuturkan, pada mulanya umat Islam apabila mendengar sabda Nabi, mereka tidak akan menanyakan tentang sanadnya. Namun setelah terjadinya fitnah terbunuhnya Utsman tadi, mereka selalu bertanya, dari manakah hadis itu diperoleh? Apabila diperoleh dari orang ahli sunnah, hadis itu diterima sebagai dalil, dan apabila itu diterima dari orang yang penyebar bid'ah, hadis itu ditolak. Di antara orang yang memainkan peranan dalam hal ini adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang mengaku memeluk Islam dengan berdalih membela sahabat Ali dan ahlal bait. Ia berkeliling ke segenap pelosok daerah untuk menabur fitnah. Ia menyampaikannya bahwa Ali yang lebih layak menjadi khalifah daripada Utsman, bahkan Abu Bakar dan Umar. Kemudian ia mengemukakan hadis dibuat-buatnya, setiap nabi itu ada penerima wasiat, dan penerima wasiat itu wasiatku adalah ahli. Walaupun pada saat itu Khalifah Utsman menolak, begitu juga sahabat Ali, bahkan oleh Khalifah Utsman Ibnu menolak, begitu juga sahabat Ali, bahkan oleh Khalifah Utsman Ibnu Sabah diusir dari Madinah karena ulahnya itu. Tapi tetap saja ada orang yang mau mempercayainya. Lalu peristiwa itu adalah awal dari kemunculan hadis maudhu, namun penyebarannya pada waktu itu belum gencar karena masih banyak sahabat utama yang mengetahui dengan persis kepalsuan sebuah hadis, dan apa yang disampaikan Nabi tentang ancaman membuat hadis palsu masih sangat kuat menancap dalam hati mereka. Lalu saat setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, baru kemudian karena kemunculan beberapa aliran politik dengan berbagai kepentingan, hadis maudhu mengalami perkembangan yang signifikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tasus bahwa pernah suatu ketika dibawakan kepada Ibnu Abbas suatu buku, di dalamnya berisi keputusan-keputusan Ali. Ibnu Abbas kemudian menghapusnya, kecuali sebagian yang tidak dihapus. Sufyan bin Uyainah menjelaskan, bagian yang tidak dihapus itu sekedar sahasta. Lalu Imam Al-Zahabi dalam At-Tariqahnya juga meriwayatkan dari Khuzaimah bin Nasr, ia berkata, aku mendengar Ali berkata di Siffin, semoga Allah melaknati mereka, yaitu golongan putih yang telah menghitamkan karena telah merusak hadis-hadis. Rasulullah menyadari hal ini,
para sahabat mulai memberikan perhatian terhadap hadis yang disebarkan oleh seseorang. Mereka tidak akan mudah menerimanya sekiranya ragu akan kesahihan hadis itu. Seseorang yang produk hadisnya maudhu atau maklub itu ada 5 kriteria. Lalu kriteria pembuat hadis palsu dan faktor yang melatar belakanginya adalah membahas mengenai munculnya hadis maudhu, tidak terlepas dari melihat bagaimana keadaan orang yang membuatnya, karena apapun yang dilakukan seorang tidak terlepas dari sebab yang melatar belakanginya. Perlu diketahui bahwasanya seorang yang produk hadisnya maudhu adalah maklub itu ada 5 kriteria. Lalu orang-orang yang terbenam dalam kesyuhudan yang kemudian mereka lupa akan hadis-hadis yang telah dihafalnya. Hal itu bisa jadi karena kitabnya hilang, terbakar, atau mereka menimbunnya. Selanjutnya mereka meriwayatkan dengan hafalan sehingga terjadi kesalahan. Orang-orang yang tidak ahli dalam penukilan hadis sehingga banyak melakukan kesalahan. Jadi orang yang sikot, tetapi akal mereka telah ikhtilat karena faktor usia, sehingga mereka melakukan kesalahan dan periwayatan hadis-hadisnya. Langsung orang-orang yang diliputi oleh kelalaian dan selamat diantaranya adalah orang yang meriwayatkan hadis yang tidak mendapat dari gurunya, sedangkan dia menganggap bahwa hal itu diperbolehkan. Lalu orang sengaja memalsukan hadis. Mereka yang meriwayatkan suatu hadis yang salah tetapi tidak menyadari akan kesalahannya. Setelah mereka mengetahui kesalahannya, mereka tidak berusaha membenarkannya. Mereka juga yang meriwayatkan hadis dari para pendusta walaupun mereka tahu betul dengan status gurunya itu. Akan tetapi dalam periwayatannya mereka mentadis nama gurunya. Mereka yang benar-benar dengan sengaja mendustakan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak karena salah dalam periwayatannya ataupun meriwayatkannya dari para pendusta. Langsung kesengajaan kelompok yang ketiga ini dalam memalsukan hadis tertentu ada faktor-faktor yang mendorongnya. Berikut akan disebutkan beberapa di antara faktor-faktor yang melatar belakanginya, yaitu sindik, artinya orang yang bermaksud merusak syariat dan membuat ragu orang awam terhadapnya serta mempunyai tujuan untuk mempermainkan agama. Lalu kesengajaan orang yang ketiga ini dalam melakukan hadis palsu ada faktor yang mendorongnya. Berikut akan disebutkan beberapa faktor di antara melatar belakangnya, ya. Langsung di sini kesimpulan dari uraian di atas itu tadi dapat disimpulkan hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan dan dipalsukan atas nama Nabi Muhammad SAW kepada orang sesudahnya, baik sahabat ataupun tabi'in. Hadis maudhu mulai muncul pada akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bagian-bagian hadis maudhu, si rawi mengada-ngada sendiri, si rawi ngambil
mengambil perkataan salaf, hukama, dan cerita-cerita Israiliyat yang disandarkan kepada Nabi. Tanda-tanda hadis maudhu itu tanda-tandanya ada sanad dan tanda-tanda pada matan. Nah, di sini disimpulkan hukum berdusta atas Nabi dan hadis maudhu tadi, yaitu para ulama telah sepakat atas keharaman perbuatan hadis palsu secara mutlak, berbeda dengan kelompok Al-Karamiyah yang memperbolehkan dalam rangka al-takhrib wal tahrib, bukan dalam hal yang sehubungan dengan hukum. Pendapat mereka itu jelas ditolak karena tidak berpijak yang kuat dan bertentangan dengan al-akli maupun nakli. Padahal Nabi SAW telah bersabda, siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia tetap mempersiapkan tempatnya di neraka. Di jumhur ahli al-sunnah telah bersepakat bahwa berdusta itu termasuk dosa besar. Semua ahli hadis menolak hadis yang dibawa oleh pendusta atas nama Nabi SAW. Bahkan Abu Muhammad al-Juwaini tidak segan-segan menghukumi kafir mereka yang telah membuat hadis maudhu. Jadi di sini status hadis maudhu: pertama, berdapat bahwa hadis maudhu bagian hadis sahih. Kedua, berbata hadis maudhu bukan termasuk hadis Nabi, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi hukum membuat hadis maudhu itu haram, dan bahkan ada sebagian ulama yang mengkafirkan orang yang sengaja membuat hadis palsu. Begitu juga diharamkan meriwayatkannya kecuali dengan menyertakan keterangan kemaudhuannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.